لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang insyaallah peroleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita melanjutkan bincang-bincang kita minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sampai memasuki awal dari bab menerangkan tentang haji dan yang diwajibkan untuk mengerjakan haji. Hadis pertama kita ungkap yang yaitu kalimat al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Orang yang berumroh kepada umroh yang lain itu menjadi tebusan dosanya di antara kedua ibadah tersebut. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur itu laisa lahu, tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur itu ilal jannah, kecuali surga. Artinya dijamin surga kalau hajinya mabrur. Kita berbicara haji, sekarang kita berada di awal-awal bulan haji Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, tidak ada waktu yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari di awal bulan haji. Jadi 10 hari menjelang pelaksanaan haji itu adalah hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama. Karena itu kita dianjurkan memperbanyak amal Sampai ada sahabat nanya, apakah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah itu masih lebih utama 10 hari ini? Maka kata Rasulullah, lebih bagus 10 hari itu daripada jihad fi sabilillah. Karena itu dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan, terutama ibadah yang berkaitan dengan ibadah sosial, terutama puasa itu jangan dianjurkan. Kalaulah kita tidak bisa melaksanakan puasa dari awal bulan Zulhijjah ini maka minimal kita mengerjakan 2 hari sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Itu dalam surah Al-Fajr itu ada 2 pendapat tentang penyebutan 10 hari atau 10 malam itu. Wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wasyaf'i, dan syafa'. Syafa' itu menurut sebagian ulama adalah sholat malam yang genap, itu masuk kalimat syafa'. Baik dilakukan sebelum tidur atau sudah tidur. Yang umum kita kenal dengan sholat wal witr, dan sholat witr, wasyaf'i wal watr. Kemudian walayalin asyr, dan 10 malam di bulan awal Zulhijjah. Ini ada 2 tafsir kalimat walayalin asyr. Ada yang mengatakan ulama, terutama yang namanya
Abul Lais Al-Faqih As-Samarqandi ya, itu menyebutkan bahwa yang utama itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya. Ulama yang kedua walayalin asyar mengatakan 10 malam bagian akhir bulan Ramadan. Dua-duanya sama punya keutamaan. Karena itu kita jangan ketinggalan untuk mengisi awal Ramadan Dzulhijjah ini dengan amal-amal yang baik apapun bentuknya ya. Terutama kalau bisa puasa. Jadi puasa itu minimal tidak bisa dari awal, minimal ada 2 hari. Kalau tidak bisa 2 hari dari tanggal 8 ya, kerjakan yang 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi orang yang melaksanakan puasa awal Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah dari 8 sampai 9, maka disunahkan pada masuknya hari 10 bulan Dzulhijjah itu dimakruhkan makan setelah terbit fajar. Makruh makan sampai selesainya sholat Id. Jadi kalau lebaran puasa kita disunahkan makan dulu. Mau pergi ke masjid sunnah makan dulu. Tapi kalau bulan Dzulhijjah ini ya, maka kita dimakruhkan makan apapun bentuknya, makanan, minuman, sebelum kita menunaikan sholat Id. Nah, setelah sholat Id baru kita disunahkan makan. Fadilahnya kalau kita bisa mencegah itu, yang mencegah makan dari terbit fajar sampai selesainya sholat itu nilainya sama dengan puasa 1 hari. Itu ada ulama yang mengatakan puasa beberapa saat. Puasa sebenarnya makruh aja Pak. Walaupun makan itu tidak apa-apa. Makruh karena itu sunnah Rasulullah. Berapa sih ya kan? Berapa saat kurang lebih paling kalau sekarang masuknya waktu ya kan 4:30 kurang 10 menit. Berarti kita paling jam 8 kita sudah selesai kan. Jadi kurang lebih 3 jaman yang kita tidak makan. Nah, itu makruh. Tapi kalau makan tidak apa-apa ya. Hanya tidak mendapatkan fadilah keutamaan itu. Dan disunahkan pada malam lebarannya itu. Pada malam lebarannya itu kalau bisa menghidupkan malam. Ada 5 malam yang harus dihidupkan oleh kita. Pertama malam Jumat. Kedua malam Jumat. Kedua malam pertama bulan Rajab. Adanya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan itu mulai tanggal 1 Rajab. Kemudian 2 malam hari raya. 2 malam hari raya. Kemudian malam hari Arafah. Itu 5 malam itu kalau bisa kita hidupkan. Baik dengan baca Al-Quran atau dengan apa. Itu sunnahnya. Kita lanjutkan. Kita masuki hadis kedua dari bab kepaduan haji ini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun, adakah bagi seorang perempuan itu, bagi perempuan-perempuan itu jihad? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am, iya, perempuan itu juga wajib jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihinna jihadun la qitala fihi, bagi setiap perempuan yang alaihin atas perempuan itu jihadun, ada jihad. Ada jihad la qitala fi, tapi bukan tidak wajib berperang bagi perempuan. Jadi pengertian di sini jihad artinya memperjuangkan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu jihad. Kalau jihad yang dalam pengertian perang itu qital bahasa. Di sini jelas la qitala fihi, tidak wajib bagi perempuan itu berperang. Apa yang dimaksud jihad oleh Rasulullah di sini? Al-hajj wal umrah, yaitu haji dan umrah. Jadi jihadnya perempuan itu adalah haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu jihad bagi perempuan. Mengapa dikatakan jihad? Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan apabila akan melaksanakan haji.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lafadznya adalah lafaz yang dari Ibnu Majah ya, dan sanadnya sahih. Ya. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ya. Jadi jelas bahwa perempuan itu wajib berhaji, karena jihad itu wajib, maka haji juga wajib. Saya menemukan orang Pak yang mengatakan haji perempuan itu tidak wajib. Itu pendapat, dan itu bukan pendapat ulama, karena ulama sepakat bahwa haji itu tetap wajib bagi perempuan. Itu hanya pendapat seorang. Kalau menurut analisa saya, orang itu sayang dengan duitnya, bukan dengan. Masa Rasulullah mengatakan kayak gitu, ulama ada sepakat, dia mengatakan tidak wajib ya. Kalau betulan orang berduit, kalau berduit berarti sayang dengan duitnya. Dan itu kata-kata itu Pak, jangan dianggap sepele Pak. Kalau kita berduit bisa murtad kita, karena mengubah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang paling ditakuti oleh para ulama, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, atau menukar yang mentindakwajibkan, menganggap tidak wajib yang sudah paten. Itu bisa murtad. Kenapa? Mengubah hukum Allah, dan Rasulnya. Jadi walaupun kita sayang dengan duit, ngomong yang lain aja lah. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah ridho kepada keduanya, dia berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Arab. Arab ini orang Arab Baduy ya. Orang Arab pedalaman maksudnya. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang Arab Baduy itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil umrah. Beritakan kepadaku anil umrah, tentang umrah. Wajibatun, apakah ia wajib? Nanya, apakah umrah itu wajib? Faqala la, umrah itu tidak wajib. Tapi yang wajib haji ya. Wa anta tamiru khairul laka, tapi kalau umrah itu baik bagimu, tapi tidak sampai derajat wajib Pak. Sama Pak dengan zaman sekarang. Banyak orang umroh, kalau dengan umroh itu menganggap menggugurkan kewajiban haji, juga salah Pak ya. Di sini jelas Rasulullah khairul laka wa anta tamiru, dan berumrohlah engkau walaupun tidak wajib, khairul laka, karena itu perbuatan baik. Jadi dari hadis ini kita jelas bahwa umroh itu tidak wajib. Tentang orang menjadikan alasan kalau nunggu waktu haji, nunggunya sampai belasan tahun, 20 tahun kalau daerah padat ya. Tidak menggugurkan kewajiban, yang penting daftar dulu. Artinya kita sudah ada niat pasang, dengan daftar itu berarti niat kita sudah terpasang. Tentang kita dalam masa menunggu itu, kita umroh, itu yang dimaksud oleh Rasulullah khairul laka, itu baik. Jadi kebaikan itu berlipat, beda dengan. Jadi kebaikan itu, umroh itu adalah pekerjaan baik ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, tentang tidak wajibnya umroh. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah rajih ya. Namun ada hadis marfu yang mengatakan ya, al hajju wal umratu fardhatani, haji dan umroh ya. Haji wal umratu, dan umroh fardhatani, dua-duanya wajib. Dua. Kalau hadis yang pertama di awal tadi tidak wajib, sekarang wajib. Nah, sekarang dikatakan haji dan umroh itu fardhatani, dua-duanya fardu. Seolah-olah kan kontradiksi Pak ya. Kontradik antara hadis yang pertama dengan hadis kedua. Nah, di sini orang bisa mensalahpahami kalau tidak ngaji Pak ya. Mengapa di sini disebutkan al-hajj wal umrah fardhatani Pak ya? Haji dan umroh itu dua-duanya wajib. Yang wajib itu bagi orang yang mengerjakan haji Pak ya. Bagi orang yang mengerjakan haji. Contoh haji tamattu. Kalau haji tamattu itu kita datang langsung umroh Pak ya.
Nah, setelah umroh selesai, kita nunggu masa haji. Itu kalau haji tamattu. Nah, kalau haji tamattu, ya, itu dipisah antara umroh dengan itu namanya niat umroh haji. Nah, setelah sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita masuk mengerjakan rukun umrohnya itu wajib haji namanya, bukan rukun haji. Umroh itu rukun wajib haji. Rukun haji setelah masuk tanggal 9. Nah, ya. Di situ masuk tanggal 9, wukuf di Arafah itu baru haji. Jadi pengertian hadis kedua ini bukan kontradiksi, Pak. Kalau ada orang umroh, orang mengerjakan haji, lalu tidak umrohnya bisa dibayar dam. Nah, kan itu haji bukan rukun haji. Tapi kalau rukun haji rusak rukunnya, rusak hajinya. Tapi kalau wajibnya bisa digantikan. Jadi hadis ini pengertiannya kayak gitu. Ini diperkuatkan haji itu ada 3, Pak ya. Ada haji yang kedua namanya yang paling enak, Pak, haji tamattu. Santai. Tamattu itu senang-senang ya. Yang kedua namanya haji ifrad. Haji ifrad itu ya berihram umrohnya sampai selesai mengerjakan haji, dan itu lama, itu perlu kesabaran tinggi, Pak ya. Karena dalam kita berpakaian ihram itu tidak boleh meruntuhkan kuku, menjatuhkan bulu badan dan sebagainya. Ini tidak boleh. Itu harus dipelihara, haram hukumnya, Pak ya. Maka itu haji ifrad itu ihram sampai selesai haji sekali. Nah, kalau kita datang akhir, tidak lama. Ya. Paling akhir, Pak ya. Kalau paling akhir kita kalau dari Indonesia, dari Indonesia itu paling akhir tanggal 7 bulan Dzulhijjah itu jemaah haji terakhir datang ke kota Mekah. Itu langsung pakaian ihram. Kalau dia menggunakan haji ifrad itu sampai tanggal 13, kan sampai tanggal 12 kalau mengambil nafar awal ya. Tapi kalau nafar tsani dia sampai tanggal 13, berapa hari? Dia pakai ihram terus. Itu haji ifrad. Ada haji qiron namanya. Jadi 3, ada tingkatan haji. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, haji ifrad, ada haji qiron. Itu haji. Semua masing-masing caranya ada ya. Nah, tapi yang paling enak dan yang banyak dikerjakan orang menghindari hal-hal yang terjadi di dalam menunggu masa haji itu, maka orang banyak mengerjakan haji tamattu. Setelah umroh, haji tamattu itu setelah umroh tahallul, ada untuk membuka pakaian ihram itu namanya tahallul. Ciri-cirinya dengan menggunting rambut. Gunting rambut. Nah, setelah tahallul minimal 3 helai rambut, baru lepas pakaian ihram. Nah, kita santai. Tapi kalau ifrad tidak boleh. Kalau haji ifrad sampai selesai haji baru ihramnya nanti boleh dibuka. Itu lama. Kalau sampai 10 hari boleh mengganti ihram, boleh ya. Itu boleh. Itu perbedaan haji ya. Jadi hadis ini bukan kontradiksi, tapi hadis yang kedua mengatakan orang yang meriang haji dengan umroh disamakan itu, maka semuanya terlaksana. Kemudian hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, qila, ditanyakan kepada Rasulullah, mas sabil, apa yang dikatakan sabil dalam urusan haji? Pengertian haji itu kan ada kalimat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ada kata sabil, itu yang ditanyakan oleh apa yang dikatakan sabil dalam ayat itu? Ayat qala azzad itu bekal. Bekal. Nah, bekal ini bercabang-cabang, Pak. Ada bekal secara materi, itu wajib. Ada bekal secara fisik. Kesehatan itu kan bekal ya. Jadi bekal kesehatan itu bekal juga. Ada bekal rohani. Jadi bekal di situ bercabang ya. Ada bekal materi, ada bekal fisik, dan ada bekal rohani. Bekal rohani itu kita kumpulkan di dalam niat yang ikhlas. Itu bekal rohani. Jadi kalau kita mau pergi haji,
Niatnya tidak ada lain, hanya menunaikan perintah Allah dan mencari ridho Allah. Tidak usah yang lain-lain. Itu. Kemudian warrohilah, dan kendaraan. Punya bekal. Ya. Dan tidak ada kendaraan kita tidak bisa, karena kita menyeberangi lautan besar. Ya. Apakah kalau memaksakan diri bisa berjalan? Yang penting mampu. Sebab ada kalimat manis tatuah. Pak Usman mau haji, tidak punya duit, hanya bekal berjalan kaki dari sini. Bisa, yang penting manis tatuah, yang penting mampu. Tidak khawatir sakit di jalan. Dan kalau sakit di jalan ya bisa punya duit mau berobat di jalan. Itu termasuk manis tatuah. Jadi perjalanan haji itu tidak masuk di sini ar-rahil kendaraan. Karena kendaraan itu sunnah, berkendaraan itu sunnah Rasul. Karena Rasulullah menggunakan kendaraan onta. Jadi onta itu kendaraan. Semua itu diperlukan, Pak ya. Jadi kalau ada dua, ada bekal baik yang bekal fisik, bekal rohani dan bekal materi sudah ada. Kalau tidak ada rohila atau tidak ada kendaraan, tidak mungkin kita sampai. Saya dengar berita, baca di Facebook, ada orang Indonesia pergi ke Mekah dari Jawa pakai sepeda 7 bulan, Pak, pakai sepeda, bukan jalan kaki. Itu pakai sepeda. Nah, itu masuk manis tatoan, kayak mampu ya, punya kemampuan, dan itu pahalanya luar biasa. Berjalan ya, menggunakan tenaga. Ya. Nah, kendaraan itu masuk kalimat rohilah. Nah, jadi kendaraan tadi masuk rohilah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Ya. Jadi itu hadis yang sahih. Jadi pengertian manis tatuan di sini, Pak ya, orang yang sehat bisa nyampai ke Mekah. Jadi kalau berjalan kaki yang penting mampu dari sini kan jalan kaki. Ya. Jalan kaki kemudian khawatir sakit harus punya duit. Ya. Kalau sakit di jalan kita mau beli obat atau pas masuk rumah sakit dan sebagainya. Kalau masuk pakai jalan kaki pasti sah, Pak. Dan itu saya rasa lebih karena perjalanan itu dihitung langkahnya. Dihitung langkah. Dari rumah ke masjid ya dihitung langkah pagi ke Mekah tujuannya. Lalu berlipat-lipat. Itu. Jadi manis tato. Jadi yang dimaksud sabil di sini, Pak ya, adalah biaya, dan bukan hanya biaya kita. Bukan hanya biaya kita, tapi wajib kita menyingkirkan biaya orang yang ditinggalkan. Masa kalau kita pergi haji ya, kita pergi haji menggunakan duit, anak dan istri kita tidak ditinggalkan duitnya, itu tidak wajib, Mas ya. Kemudian hadis yang kelima, kita masuk dari hadis yang kelima bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam birrauha, yaitu bertemu dengan suatu rombongan kafilah di Rauha. Rauha ini adalah kampung dekat Madinah, ya. Artinya Rasulullah keluar dari kota sampai di Rauha berpapasan dengan kafilah, dengan rombongan yang berjalan, ya. Kemudian faqala, Rasul nanya, "Manil kaum, siapa kalian?" Kaum ini artinya orang banyak, Pak ya. Yang disebut kafilah. Qalu, sebagian mereka menjawab, Pak ya, al-muslimun, kami ini rombongan orang Islam. Faqalu, maka orang itu bertanya kepada, kalau tadi Nabi bertanya, siapa kalian? Kami ini rombongan orang Islam. Sekarang balik bertanya, faqalu, maka mereka bertanya kepada, man anta, siapa engkau? Faqal, maka dijawab oleh Rasulullah, ana Rasulullah, saya ada Rasulullah. Kemudian setelah mendengar bahwa itu Rasulullah, ya, farafat ilaihim ru'atan sobiyan, ya. Kemudian ada seorang perempuan, ya, mengangkat anak-anak, melihatkan anak-anak, ya.
Ada juga yang meriwayatkan rafa'at itu diangkat diperlihatkan kepada Rasul, anak perempuan kecil ya. Kemudian faqalat, kemudian ditanya, ali hadza hajjun ya. Apakah anak ini bisa sah menunaikan haji? Jadi anak, maksudnya anak ini yang belum baligh, apakah anak ini dapat pahala kalau haji atau sah hajinya ya? Qala na'am. Iya, anak ini sah mengerjakan haji dan mendapatkan pahala haji. Walaki ajrun, dan bagi engkau, artinya bagi ibunya juga dapat pahala. Kalau anak-anak kalau tidak ada yang bawa pasti tidak sampai ke Mekah kan. Jadi ibunya dapat dua, pahala mengerjakan haji sendiri dan pahala dari hadis ini dijadikan landasan oleh para ulama lah ya. Kalau anak lah ya, kalau anak belum baligh beribadah pahalanya orang tuanya juga dapat, karena anaknya tidak wajib mengerjakan ibadah masih. Anak yang baca Al-Quran orang tuanya dapat pahala ya. Karena dia belum berkewajiban, hanya wajib pada masa itu anak itu diajar, diberi bekal ya. Sampai kapan baru dicatat amalnya untuk dia? Setelah baligh ya. Setelah baligh. Nah, kalau setelah baligh maka semua beban kewajiban syariat dibebankan kepada dia, orang tuanya baru dapat bagian ya. Nah, jadi kalau anak-anak mengerjakan haji atau amal-amal yang baik, pahalanya berikan kepada orang tuanya, karena anak tidak punya dosa dan tidak punya kewajiban. Hadisnya ini, walaki ajrun, dan pahala, engkau mendapatkan pahalanya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini bukan masalah hadiah ya Pak. Semua amal kebaikan anak yang belum baligh orang tuanya mendapatkan pahala. Karena itu kita beruntung kita kalau punya anak-anak diajarkan ngaji, anak bisa baca Al-Quran, bisa sholat, bisa puasa, padahal dia belum baligh. Tapi orang tua tidak wajib memaksakan anak berbuat ibadah yang bukan pada masanya. Wajib diajar sholat ya, tapi tidak boleh dipaksa anak sholat. Tidak boleh dipaksa. Bahkan ada batasan. Kalau anak yang wajib disuruh itu baru setelah umur 7 tahun. Wajib disuruh dan wajib diajar. Yang wajib dipaksa itu setelah umur 10 tahun. Karena 10 tahun itu sebagian orang sudah baligh. Kalau tidak wajib dan tidak diperintah, maka orang tuanya yang berdosa 10 tahun. Nah, itu berkaitan dengan. Kemudian hadis yang ke-6 bersumber masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kanal Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fadl bin Abbas ini adalah anak Abbas tadi, anak Ibnu Abbas ya. Nah, kemudian dia berjalan di belakang Rasulullah ya. Faja'at imra'atun min Khush'am, maka datang seorang perempuan dari suku Khush'am. Faja'al al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaiha ya. Maka jadilah Fadl itu melihat orang perempuan tadi, karena perempuan mendatangi Rasul. Nah, jadi Fadl melihat orang itu, wa tanzuru ilaihi, dan perempuan itu melihat Fadl. Jadi artinya saling pandang ya. Saling pandang ya. Wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadli ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka Fadl ya. Tadi berpapasan melihat orang perempuan. Karena Nabi melihat Fadl itu melihat orang perempuan, Fadl dipalingkan mukanya, dipalingkan ke lain. Artinya itu larangan melihat perempuan yang lebih batas. Ila syakil akhir, ke arah yang lain. Faqalat, setelah Fadl dipalingkan ke arah lain oleh Rasulullah SAW, faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihil hajj. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atau telah mewajibkan kepada hambanya untuk mengerjakan haji. Jadi sesungguhnya Allah telah mewajibkan hambanya untuk mengerjakan haji. Atrokat abi syekhun kabirun, ya. Aku menemukan orang tuaku, abi itu bapakku, ya. Aku menemukan bapakku itu adalah orang tua renta. Setelah datang perintah haji, dia seorang muslim tapi dalam keadaan tua renta. La yasbutu 'ala rohilah, dia tidak bisa duduk di kendaraan, duduk di onta dan tidak bisa kalau tidak ada yang megang maksudnya. Artinya orang ini sudah dalam keadaan uzur. Afa hujju anhu, ini yang jawaban pertanyaan yang minggu lalu ada yang bertanya, bolehkah saya hajikan bapakku itu? Bolehkah saya mengerjakan anhu darinya? Artinya menggantikan haji bapaknya, karena bapaknya juga wajib tapi sudah tua renta. Jadi perempuan itu nanya, afa hujju anhu, bolehkah aku mengerjakan haji untuknya? Kita punya bapak udah tua, ya, pamannya, ya. Kemudian kita pergi haji, bolehkah kita mengumrohkan atau menghajikan? Boleh, ya. Tapi syaratnya nanti di belakang. Syaratnya orang mengerjakan haji orang lain, orang yang mengerjakan haji harus haji dulu, ya. Baru boleh. Nanti ada keterangannya di belakang. La yasbutu 'ala rohila, dia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Apa hujuan, bolehkah saya gantikan orang tua itu mengerjakan haji? Qala dia oleh Rasul, na'am, ya, boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi hajjil wada, dan ini pertanyaan ini terjadi di dalam haji terakhir Rasulullah, haji wada. Haji wada itu adalah haji terakhir Rasulullah itu hanya sekali mengerjakan haji. Jadi haji wada itu bahasa kita haji pamitan. Haji, maka istilah kalau kita datang ke Mekah ada tawaf kutum, ada tawaf wada. Tawaf wada itu wajib haji, bukan rukun haji, ya. Tawaf wada artinya kita wajib tawaf untuk pamitan meninggalkan Mekah. Itu namanya tawaf wada, itu wajib haji. Jadi orang yang setelah mengerjakan haji, istirahat, mau keluar dari tanah haram, wajib tawaf dulu, namanya tawaf wada, artinya tawaf pamitan. Tawaf pamitan kepada Ka'bah. Jadi artinya apa? Mengerjakan haji, mengerjakan badal haji boleh orang perempuan. Yang tanya ini kan perempuan, Pak. Yang perempuan, laki-laki juga boleh. Artinya karena kedudukan ibadah di kalangan di dalam Islam itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang mengerjakan badal haji juga boleh, laki-laki boleh perempuan, karena yang bertanya masalah ini adalah perempuan, Pak, ya. Jadi di sini keterangannya boleh, Pak, ya. Jadi mengerjakan haji orang itu tidak nunggu mati. Tidak nunggu mati. Kita punya duit, bapak kita sakit, berhalu umur baru 40 tahun, sakit stroke. Orang berduit, boleh dihajikan. Kalau tidak kita mengerjakannya, ngupah orang lain, bisa. Jadi ini keterangannya. Jadi walaupun hidup, kalau dalam keadaan sakit atau sudah tua renta, maka boleh dikerjakan oleh orang lain. Dan orang yang dihajikan itu pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan haji. Yang membiayai itu sama dengan yang mengerjakan haji. Jadi 3 orang bisa masuk surga karena satu perbuatan, yaitu perbuatan haji. Yang mengeluarkan biaya itu insya Allah masuk surga. Yang penting yang mabrur, yang dihajikan, dan yang mengerjakan. Ngambil upahan, Pak. Ngambil upahan haji, badal haji itu kan istilah bahasa kasarnya kan ngambil upahan haji orang, kan? Itu masih dapat pahala. Udah dapat duit, dapat pahala. Itu haji. Oleh karena itu ulama, ada segelintir ulama, Pak, ya,
Kalau haji itu wajib dan bisa dikerjakan orang lain, tapi ini kias, hukum kias, tidak semua ulama sepakat. Kalaulah kita ada orang tua kita meninggal, ya, ada utang punya utang sholat, maka anaknya boleh menggantikan sholat. Itu ada pendapat ulama yang karena sama-sama rukun Islam, wajib sama wajib pekerjaan. Ada ulama yang cuman tidak masyhur, tidak masyhur. Nah, itu. Kemudian ini hadis yang ketujuh, Pak ya, masih dari Ibnu Abbas. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu ya. Dan dari Ibnu Abbas mudah-mudahan annamra'atan min Juhaina. Ya. Sesungguhnya ada seorang perempuan dari Juhaina. Juhaina ini nama kampung, ya. Di luar kota. Ya. Ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia nanya. Orang kampung dari Juhaina dari luar kota datang ke Madinah menghadap Nabi dan bertanya. Apa yang ditanyakan? Ya. Kata orang perempuan itu, inna ummi, sesungguhnya ibuku. Kalau tadi bapak yang ditanyakan. Sekarang ibu, inna ummi nazarat antahujju. Sesungguhnya ibuku punya nazar, ya. Nazarat itu bernazar. Nazar antahujju untuk mengerjakan haji, ya. Punya nazar untuk mengerjakan haji, ya. Falam tahujju, maka dia tidak sempat mengerjakan haji hatta matat, sampai dia meninggal, tidak sempat. Termasuk kita, ya. Tidak, semua orang Islam pasti kepengin, Pak. Dalam hati kecil pasti kepengin mengerjakan haji, Pak, ya. Cuma kadang-kadang yang jadi penghalang tidak dapat duit, tidak ada duit, itu ya yang penghalangnya. Tidak ada orang Islam yang tidak kepengin mengerjakan haji, Pak, ya. Nah, sampai mati, ya. Afahujju anha, apakah boleh saya menghajikan ibuku yang sudah meninggal? Kalau tadi yang ditanyakan orang hidup kan, yang berkaitan dengan bapak. Yang nanya perempuan juga. Bapaknya masih hidup tapi sudah tua renta. Sekarang ada orang nanya tentang ibu punya keinginan haji tapi tidak sampai mengerjakan haji. Afahujju anha, bolehkah aku hajikan dia setelah dia meninggal? Ada kalimat hatta mata, sampai mati tidak mengerjakan haji, padahal dia punya keinginan atau nazar untuk melaksanakan haji. Afahujju anha? Qala, dijawab oleh nah, iya boleh. Di sini, di sini membolehkan orang meninggal dihajikan. Itulah yang kita kenal badal haji. Tapi harus ngerti, jangan ditunggu mati. Kalau kita punya duit, jangan nunggu orang tua kita mati, ya. Kalau kita punya duit, kalau orang tua kita sudah renta atau sudah sakit, badalkan dia, ya. Badalkan dia. Mengapa kalau saya berpandangan demikian, Pak, ya? Sesuai dengan hadis Nabi. Kalau dia orang yang mengerjakan haji mabrur, bapak yang mengeluarkan biayanya, rela, ikhlas karena merawat orang tua, insya Allah orang tua kita mati dalam husnul khotimah, karena kewajibannya sudah terlaksanakan. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau kita nunggu mati, belum tentu bapak kita husnul khotimah, kewajibannya belum terselesaikan. Itu pemahaman hadis yang pertama. Jadi kalau kita punya orang tua atau saudara, pas kita punya duit, ya, jadi boleh digantikan kalau memang sudah sakit, tidak bisa diharapkan sembuh. Contoh orang stroke. Orang stroke kadang-kadang kewajibannya lupa anak-anaknya, dibawa ke Singapura, bawa kemana berobat, tapi kewajibannya tidak, dia akhirnya mati juga. Jadi kalau orang Islam berpikirlah, siapa tahu dengan haji Allah turunkan obat, didoakan oleh orang yang mengerjakan haji. Jangan salah kita. Sebenarnya penyakit yang kayak gitu teguran Allah kalau bagi orang yang beriman. Biar ingat.
Jadi intinya boleh mengerjakan orang lain. Dan hadis ini Pak ya, itu ada pendapat kayak salaf itu tidak boleh dikerjakan karena itu orang lain mengerjakan. Seolah-olah dia lebih pandai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengatakan tidak boleh dikerjakan haji orang yang amal orang hidup dan orang mati tidak nyampaikan. Ini jadi dalil Pak. Jadi dalilnya sahih, bukan apa? Bukan dhaif Pak. Karena yang menyampaikan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah setelah memberikan jawaban boleh dihajikan, Rasulullah nanya, "Ara'aiti ya, law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatun?" Ya. Bagaimana pendapatmu? Kata Rasulullah nanya perempuan yang nanya tadi Pak ya, terhadap ibumu kalau punya utang. Akunti qadiyatun, apakah engkau akan mau membayar hutang ibumu? Ini karena itu berkaitan dengan nazar sampai Rasulullah. Kalau tadi kan jawabnya Rasulullah yang pertama itu kan boleh aja, ya. Hanya boleh, tidak dikasih tamsil. Karena bukan nazar, walaupun boleh dihajikan, bukan nazar. Nah, sekarang nazar, kemudian mati, berarti punya utang nazar kalau tidak dikerjakan, Pak ya. Maka Rasulullah nanya, "Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatun?" Bagaimana pendapatmu kalau ibumu mati kemudian ibumu meninggalkan hutang, apakah engkau akan membayar hutangnya? Kata Rasulullah, iya, kata perempuan itu, saya akan bayar hutangnya. Karena dia punya hutang dengan Allah, Abdullah, tunaikan hutangnya dengan Allah. Karena itu nazar. Jadi yang diperintah menunaikan haji tidak boleh tidak, karena dia sudah punya nazar. Fallahu ahad, maka hak Allah itu lebih wajib untuk ditunaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan haji ini boleh menghajikan orang itu. Kalau saya yang jelas mengurai hadis ini Pak ya, di dalam tafsir bab haji itu almarhum Profesor Hamka. Hamka itu selain menghajikan orang tuanya, ya, padahal orang tuanya itu seorang ulama, ya, itu sudah meninggal dihajikan oleh almarhum Hamka. Yang kedua, pernah menghajikan gurunya Hamka karena gurunya sudah tua renta, tidak bisa berhaji. Hamka sendiri yang menghajikan gurunya untuk balas jasa karena mendapatkan ilmunya. Itu dua-duanya Pak ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini patut dijadikan pegangan Pak ya. Karena riwayat Bukhari Muslim itu hadis yang paling kuat dan kelas pertama. Artinya perlu diragukan lagi Pak ya. Nah, ini hadis yang ke-8. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sobiyun haji, setiap anak, siapapun anak-anak yang mengerjakan haji, summa balaghul hinsa, kemudian dia baligh. Tadi pertanyaan di atas kan anak kecil diperlihatkan, dapatkah dia pahala haji? Kata Rasulullah, dapat. Sekarang ada pertanyaan ya, kata Rasulullah, siapa saja anak yang belum baligh mengerjakan haji, hajinya sah ya. Sah dan mendapatkan pahala summa balaghul hinsa. Kemudian dia setelah baligh, fa alaihi ay yahujju hajjatan ukhra, maka hendaklah dia mengerjakan haji lagi, bahasa kita. Mengapa wajib diulang? Karena walaupun dapat pahala, tadi belum wajib. Karena belum baligh. Orang yang sudah dibawa haji masih belum baligh. Kalau dia sudah baligh, pas punya biaya, wajib mengerjakan haji lagi. Karena wajibnya belum gugur. Sedek yang haji belum baligh.
Wa ayyuma abdin, dan siapapun seorang hamba sahaya, hajjah, kemudian dia haji dalam keadaan tidak merdeka, ya, masih dalam keadaan hamba saya. Tsumma ataqu alai, kemudian dimerdekakan oleh tuannya, fa alaihi ayyahujju, maka dia wajib mengerjakan haji kembali. Yang tadi tidak, yang pertama karena dia seorang hamba tidak wajib mengerjakan haji karena majikannya baik hati, tuannya baik hati, dia hajinya dibawa, tapi masih dalam keadaan jadi hamba saya. Jadi kalau dia pada suatu saat dimerdekakan oleh tuannya, dia wajib mengerjakan haji. Tadi hanya mendapat pahala tapi tidak menggugurkan kewajiban. Nah, jadi dua-duanya sama, Pak ya. Jadi anak kecil kayak ini, Pak ya. Orang tua ini bawa haji, sah haji, dapat pahala. Tapi nanti setelah balik dia sudah bisa berusaha sendiri, wajib haji lagi. Karena dulu masih belum balik, belum wajib mengerjakan haji. Nah, setelah balik nanti wajib menghaji ulang. Artinya karena pekerjaan pertama tidak menggugurkan kewajiban, karena syaratnya belum terpenuhi. Nah, itu hal yang berkaitan dengan haji. Jadi di sini dikatakan bahwa ada dua, berkaitan dengan anak kecil yang belum balik, yang kedua berkaitan dengan hamba saya. Ayyuhujju hajjatan ukhra, hendaklah dia berhaji kembali, Pak ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Abi Syaibah dan Imam Baihaqi, dan hadisnya itu adalah sikot, perawinya rata-rata kuat, Pak ya. Jadi oleh karena itu hadis ini berlaku, Pak ya. Jadi bagi anak-anak yang membawa haji oleh orang tuanya, maka dia wajib mengerjakan haji. Tapi tidak akan mendapatkan pahala haji anak yang masih dalam kandungan. Ada orang hamil besar, sudah 9-8 bulan, lalu pergi haji. Ya. Kalau zaman dulu memungkinkan itu, bahkan ada riwayat itu orang melahirkan dalam keadaan mengerjakan haji, ya, boleh. Kalau sekarang dilarang oleh pemerintah, tidak boleh orang. Mengapa dilarang? Takut membawa mudarat padanya, ya. Karena sekarang haji beda dengan dulu. Kalau dulu longgar, kalau sekarang berjubing bawaannya. Apalagi di waktu melontar itu, kalau tidak betul-betul pada hari pertama itu bisa korban jiwa, kalau maka dilarang. Jadi pemerintah tidak ada larang, bukan aniaya pemerintah, bukan zalim pemerintah melarang orang haji. Dan baru ini ada terjadi dari Ketapang, dari Kabupaten Lulus sampai di embarkasi Batam, tidak bisa dibalikkan lagi dalam keadaan hamil. Jadi oleh karena itu, Pak ya, haji itu menunjukkan wajibnya haji, Pak ya. Wajibnya haji boleh menghajikan orang baik yang masih hidup karena syaratnya tidak mampu. Ketidakmampuan itu baik karena sakit atau memang tidak mampu, ya. Tidak mampu dalam artian kita punya saudara, ya. Kita punya saudara, kemudian kita pergi haji, saudara kita memang miskin. Lalu kita sampai di sana, tergerak hati kita, saya menghajikan saudara saya karena dia tidak boleh, karena dia tidak ada biaya. Tapi yang lebih ringan dan lebih besar pahalanya, kalau kita punya duit, kasih dia duit, daftarkan dia, kau berangkat haji, aku yang ngasih ongkos, itu lebih bagus. Karena mengerjakan orang yang berkewajiban, kita berkewajiban mengeluarkan biaya. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan masalah haji. InsyaAllah kita nanti akan kita lanjutkan mengenai masalah haji ini pada waktu-waktu yang akan datang. Ada yang silakan. Nah, gini Pak ya, beberapa ulama itu menjelaskan Pak ya, tentang panggilan haji Pak ya.
Itu ada ayat dalam surah Al-Hajj itu wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tu rijalan wa ala kulli dhabirin. Itu semua Pak, ya, disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Pak, ya. Saya akan cerita ringkas saja. Waktu Nabi Ibrahim mendapat ayat perintah memanggil jamaah haji, Nabi Ibrahim, ya Allah, suara saya terbatas. Apakah saya bisa sampai suara saya kepada umat manusia kalau saya memanggil untuk mengerjakan haji? Nah, kemudian kata Allah, sampaikan aja. Menyampaikan itu urusanku. Nah, artinya menyampaikan kepada orang itu urusanku, kata Allah. Jadi Nabi Ibrahim naik di suatu bukit di Mekah, ya, memanggil manusia untuk walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu semua gunung dalam riwayatnya Pak itu merendah. Jadi bumi ini datar. Jadi suara Nabi Ibrahim itu sampai ke seluruh. Jadi tadi yang menyampaikan Allah. Kalau Allah yang sudah berkehendak tidak ada. Nah, ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar dalam. Nah, jadi yang tidak mendengar itu menurut para ulama tidak, insya Allah tidak sampai bergerak haji walaupun dia orang Islam Pak, ya. Karena tidak mendengar panggilan haji, ya. Tapi tetap diwajibkan. Oleh karena itu, karena diwajibkan pada setiap muslim, tanamkanlah niat walaupun kita tidak bisa haji pasti dapat pahala. Kadang-kadang niat itu lebih besar pahalanya dari amalnya Pak, ya. Niat lebih besar pahalanya. Coba kayak Pak Tukiono tidak mungkin pergi haji, tapi Pak Tukiono pasang niat, saya akan berhaji karena Allah. Kemudian Pak Tukiono meninggal, tidak sampai haji. Itu mungkin lebih besar pahala niatnya daripada Pak Tukiono mengerjakan haji. Sebab kalau mengerjakan haji dia ada penyakit nanti. Panjangan Allah punya duit, Pak Tukiono berangkat. Bandingkan dengan yang niat, ya. Lalu berangkat. Aku ini bisa naik level nih karena kalau haji niatnya Pak, itu kan rusak nanti hajinya. Jadi kalau berhaji kalau niatnya sudah gitu kan bagus niatnya. Nah, jadi diwajibkan, disunahkan setiap orang disunahkan berniat haji Pak, ya. Ini cerita ringkas bagi orang yang kepingin menunaikan ibadah haji tapi tidak punya duit. Perbanyak baca doa Nabi Ibrahim, ya. Itu ada dalam surah Rabbana lupa mau dibaca lupa. Itu ada doa Nabi Rabbana waj'alna muslimin wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu kan ada kalimat dalam surah Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimin wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada kalimat wa arina dan sampaikanlah aku manasikana untuk mengerjakan haji. Wa arina manasikana wa tub 'alaina. Itu insyaallah. Bagaimana mengamalkannya? Rutinkan, ya. Kalau memang kita kepingin baca itu 41 setelah mengerjakan sholat hajat. Kalau kita punya hajat, sholat hajat baca Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu disunahkan baca 41. Itu tidak ada petunjuk dari dari Al-Quran, tidak ada petunjuk dari Rasulullah, tapi itu adalah ijtihad para ulama, ya. Setelah baca itu 40 kali, sambung dengan sholawat sebanyak 41 kali juga. Kemudian bermohon, ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa bihaqqi ali Muhammadin, gitu, ya. Ya Allah, dengan benaran hak Muhammad dan hak keluarga Muhammad, sampaikanlah aku ke kota Mekah barokah sholawat itu. Artinya kita bertawassul dengan doa dan salawat kepada Rasul. Insya Allah menurut para ulama Rasulullah akan memanggil. Nah, kalau Rasulullah sudah memanggil, ya, itu orang tidak berduit pun kita insya Allah sampai.
Ya. Nah, itu buktinya saya tidak berduit, Pak. Nah, memang saya biasa mengerjakan itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam keadaan susah payah ada orang nawarkan mau menguruskan saya haji, alhamdulillah. Dan itu bukti, bukan cerita kosong. Kalau keadaan saya tidak mungkin, Pak, tidak mungkin haji, tidak tahu Mekah, memang duit tidak punya. Tapi kalau Allah sudah berkenan, semua jadi mudah, semua jadi mudah. Dan kemudahan itu pasti ada cara yang harus kita tempuh. Tapi kita mintanya harus sungguh-sungguh. Kerjakan sholat hajat, berapapun lamanya kita mengerjakan sholat hajat, yang penting kita yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu. Itu doa Nabi Ibrahim, Pak. Satu lembar sebelum juz pertama, juz kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikan, dan perlihatkan kepadaku manasikan, cara aku mengerjakan haji. Bukan mimpi maksudnya, Pak. Wa arina, lihatkan dengan secara kasat mata maksudnya. Insyaallah 41 kali setelah sholat hajat. Tapi tidak usah digabung-gabung, Pak, ya. Tidak usah digabung-gabung kepengen itu. Niatkan aja haji. Kebanyakan kita semua hajat mau disampaikan kalau kita sholat. Tidak, pilih satu aja, fokuskan. Baca 41 kali, 41 kali sholawat. Kemudian kita ngomong dengan ya Allah, dengan barokah hak Muhammad dan hak keluarga Muhammad, sampaikanlah aku ke kota suci Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rasulullah turun tangan akan memanggil kita, berkat selawat yang kita baca, Pak, ya. Insyaallah kan, kalau Rasulullah sudah memanggil itu, cara apapun bisa terjadi. Karena Rasulullah itu apabila berkehendak dengan seseorang pasti bisa, ya. Walaupun tidak melalui tangan siapa kita tidak tahu. Semua kalau udah Allah menggerakkan itu bisa, Pak, ya. Saya punya cerita, Pak, ya. Pak, ya. Ada orang mondok, ini almarhum Kiai Arwani Kudus yang membuka tahfiz Quran itu, Kiai Arwani Kudus. Pak, ya. Itu ada pelayannya, Pak, ya. Pelayan itu orang miskin. Santrinya ngaji dia yang menjadi, kalau Kiai Arwani naik ke masjid sendalnya dibalikkan, itu ya kerjanya. Dia menghambakan diri betul, selain belajar menghambakan diri dengan. Pada suatu saat Kiai Arwani buka kopiahnya, buka sorban kayak kopiah saya, buka, diangkat mau diletakkan.